Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tata laksana gizi buruk pada balita. Eh, Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah isu mutakhir gizi yang diberikan oleh Ibu Irma SKM MKes. Baik, sebelum kita ke materi, perkenalkan nama saya Jusmawati dengan NIM 2203055500006 dari kelas A, Program Studi Gizi Angkatan 2022. Baik, sebelum kita ke materi tata laksana gizi buruk pada balita, perlu kita ketahui bahwa gizi buruk merupakan masalah kesehatan serius yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan kekurangan asupan nutrisi yang cukup bagi anak balita, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Penyebab gizi buruk beragam, mulai dari kurangnya makanan bergizi hingga adanya penyakit infeksi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penanganan yang cepat dan tepat, melibatkan berbagai pihak seperti tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Namun, masih beberapa ada kendala dalam penanganan gizi buruk, seperti deteksi dini yang belum optimal, rujukan yang kurang tepat, dan kepatuhan pengobatan yang rendah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang kedua yaitu ada langkah-langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Baik, langsung saja kita ke materi. Pertama yaitu 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yaitu yang pertama yaitu fase stabilitas merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Yang kedua yaitu ada fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilitas ke fase rehabilitas dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Baik, yang ketiga yaitu ada fase rehabilitas. Pada fase ini dapat diberikan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tubuh kejar atau pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF, bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Yang terakhir yaitu ada fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tubuh kejar, pemberian makanan keluarga, dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau biasa juga disebut dengan PMTP. Baik, materi selanjutnya yaitu ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Tindakan pengobatan dan rawat jalan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana gizi buruk sesuai dengan kondisi klinis yang ditemukan. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah 3 milimol per liter atau kurang 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh menjung gula pasir dalam.
Baik, materi selanjutnya yaitu ada 10 langkah. Langkah yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia, menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi, diagnosis, dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk. Sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit pada anak gizi buruk. Terjadi keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, yaitu formula 75 dengan formula 100 dan Resomal. Baik, langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi. Namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi biotik hipoglikemia dan hipertemia. Seringkali merupakan tanda infeksi berat. Selanjutnya yaitu langkah yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilitas dan transisi. Zat besi diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Terus fase langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilitas dan fase transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tubuh kejar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Pada fase rehabilitas terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi. Langkah yang kesembilan yaitu memberikan stimulasi untuk tubuh kembang pada anak gizi buruk. Terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Terus langkah yang terakhir atau langkah yang ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan -2 standar deviasi dan lingkar lengan atas besar dari 12,5 cm dan tidak ada fighting edema bilateral.
Adapun kesimpulannya yaitu 10 langkah penanganan gizi buruk pada anak di layanan rawat jalan. Prosesnya dibagi menjadi 4 fase. Stabilitas hari pertama sampai kedua, transisi hari ketiga sampai ketujuh, rehabilitas minggu kedua sampai 6, dan tindak lanjut minggu ketujuh dan ke-26. Pada fase awal, fokusnya adalah mengatasi masalah akut seperti hipoglikemia, hipotermia, dan dehidrasi. Kemudian keseimbangan elektrolit diperbaiki dan infeksi diobati. Setelah kondisi stabil, anak mulai diberikan makanan khusus untuk memperbaiki kekurangan gizi dan meningkatkan berat badan. Terakhir diberikan stimulasi untuk tubuh kembang anak dan persiapan untuk perawatan di rumah intinya. Penanganan gizi buruk dilakukan secara bertahap, mulai dari mengatasi masalah akut hingga pemulihan dan pencegahannya. Baik, sekian ya materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.